Halo semua, sama Hikari di sini. Sudahkah kita mendengar berita tentang rumah nenek Suliwati yang dipenuhi dengan sampah? Penuh sampah, ya. Isi rumah nenek Suliwati yang lagi viral. Nenek Suliwati adalah seorang nenek yang berusia 75 tahun yang viral di media sosial setelah diketahui tinggal di sebuah rumah di daerah Jakarta Utara yang berisikan tumpukan sampah selama 15 tahun. Berasa tidak tega, beberapa kakak YouTuber lalu membantu membersihkan rumah tersebut. Hal ini seperti diketahui dari channel YouTube Bambrel TV. Seperti inilah penampakan rumah nenek Suliwati. Di bagian depan terlihat banyaknya tumpukan sampah hingga tingginya hampir mencapai pintu rumah tersebut. Bahkan nenek harus menunduk untuk keluar dari rumahnya. Terlihat juga berbagai macam sampah berada di dalamnya, mulai dari sampah air minum kemasan, sampah kertas, sampah plastik, dan sampah-sampah bekas makanan bungkus makanan, peralatan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Terdapat juga belatung, tikus, dan hewan lainnya. Rumah tersebut terlihat begitu bengak, bahkan sampah menumpuk hingga hampir menyentuh platform rumah. Nenek Suliwati sudah puluhan tahun tinggal sendiri di rumah yang berisi sampah. Tidak hanya itu, sampah-sampah tersebut kemudian dipilih dan dijual hingga dirinya mendapat uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sampah yang tidak diolah dan hanya langsung dibuang ke lingkungan sekitar akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahannya, mengurangi kenyamanan, menjadi media pengeluaran penyakit seperti pada hewan lalat, tikus, nyamuk, dan kecoa, menurunkan kualitas lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sumber air. Jadi, dampak dari sampah ini harus kita sadari sepenuhnya ya. Persoalan sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena tubuh kita yang sehat berasal dari lingkungan yang bersih. Nah, supaya kita lebih paham dan sadar tentang sampah, mari kita simak episode ke-18 ini yang berjudul Buanglah Sampah pada Tempatnya. Episode 18. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari kita atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi kita setelah berakhirnya sesuatu kegiatan. Biasanya, sebuah rumah memiliki tempat sampah di depan rumah, tetapi tidak dengan rumah yang ditinggali oleh seorang nenek yang bernama Suliwati. Di dalam rumah yang nenek tinggali ini justru berisi tumpukan sampah, mulai dari bagian depan hingga dalam rumah banyak sampah. Kisah hidup yang sangat menyedihkan. Padahal di sekitar rumah nenek Suliwati banyak tetangga yang tinggal di rumah yang lumayan besar. Sudah pasti setiap orang yang melewati jalan tersebut akan menengok ke rumah nenek Suliwati karena memiliki ciri khas yang berbeda, karena banyak sampah di rumahnya. Seperti yang diketahui dari channel YouTube Bambrel TV, nenek Suliwati sudah tinggal cukup lama di rumah tersebut. Nenek Suliwati mengatakan awalnya rumah yang nenek tempati belum banyak sampah, sebab setiap ada sampah yang berserakan di depan rumahnya, nenek Suliwati langsung membersihkan dibantu oleh tukang sampah yang rutin lewat di depan rumahnya. Suatu hari, nenek Suliwati pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Tiba-tiba sepulangnya dari bepergian, rumahnya mendadak dipenuhi sampah. Nenek Suliwati sangat kaget melihat banyak sampah di luar dan dalam rumahnya. Justru nenek Suliwati tidak membersihkan rumahnya dan malah menimbun sampah-sampah tersebut. Rumah yang ditinggali nenek Suliwati memang tidak terlalu besar. Nenek Suliwati tinggal di rumah itu sendiri. Tidak diketahui juga di mana keluarganya selama ini. Kondisi rumah juga memprihatinkan. Belum lagi sampah di dalam rumah tidak bisa dihindari.
Nenek Suliwati tampak nyaman tinggal bersama sampah-sampah tersebut. Sampah-sampah yang ada di dalam rumah Nenek Suliwati beragam jenisnya. Ada sampah bekas air minum kemasan, sampah kertas, sampah plastik, dan sampah-sampah bekas bungkus makanan atau barang rumah tangga. Di dalam tumpukan sampah terdapat juga belatung. Karena ada sampah busuk di dalam rumah. Diduga dari sampah-sampah yang dikumpulkan Nenek Suliwati, nenek hidup dengan menjual barang-barang atau sampah yang sekiranya bisa dijual untuk dibayar dengan uang. Dalam postingan video Bang Brau TV yang berkunjung ke rumah Nenek Suliwati, terlihat jelas banyak tumpukan sampah. Bahkan pintu rumah pun sudah terhalangi banyak sampah, sehingga untuk masuk ke dalam rumah harus melangkah dengan hati-hati. Rumah tersebut sangat pengap dan sulit melihat sekeliling rumah karena dipenuhi dengan sampah. Selain banyak sampah, rumah Nenek Suliwati juga terdapat banyak tikus dan juga belatung. Di dalam rumah Nenek Suliwati juga terdapat pohon yang besar. Selain itu juga tercium bau menyengat yang tidak sedap dari sampah karena kurangnya ventilasi udara. Hal ini membuat para kakak YouTuber tersentuh untuk membantu membersihkan sampah yang menumpuk di rumah Nenek Suliwati. Kakak tim kreator bekerja sama dengan para warga pun melakukan kerja bakti untuk membersihkan rumah Nenek Suliwati ini. Dengan dibantu banyak orang, bagian depan rumah Nenek Suliwati akhirnya sebagian sudah diangkat. Memasuki hari berikutnya, kini para karyawan sekaligus beberapa kakak YouTuber juga mulai membersihkan bagian dalam rumah Nenek Suliwati. Pembersihan dilakukan dari pagi hingga malam hari. Mengingat masih banyaknya tumpukan sampah, mereka pun menjelaskan bahwa rumah tersebut bisa dibersihkan hingga 2-3 hari ke depan. Nenek Suliwati yang tinggal di rumah penuh sampah itu adalah pola hidup yang sangat tidak sehat. Sampah yang tidak dikelola dan hanya langsung dibuang akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan kita sendiri. Sampah hingga saat ini menjadi hal yang meresahkan. Setiap hari, jumlah sampah terus meningkat. Sampah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Setiap dari kita akan menghasilkan sampah, baik itu sampah yang bisa didaur ulang maupun sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang seperti botol kaca, toples, karton, bola logam seperti kaleng, aluminium, dan kaleng baja. Lalu kertas seperti koran, majalah, dan buku bekas. Lalu sampah organik dan yang lainnya. Selainkan sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti styrofoam, tisu, popok, cermin, dan yang lainnya. Semakin banyaknya jumlah sampah ini, apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Mengapa masih ada dari kita yang membuang sampah sembarangan? Perilaku membuang sampah sembarangan dipengaruhi oleh diantaranya kurangi pemahaman dan kesadaran kita. Pernahkah kita melihat atau mendengar kalimat "jangan membuang sampah sembarangan"? Tentu saja kalimat tadi sudah sangat sering kita lihat dan dengar. Bahkan kalimat tersebut banyak kita sumpahi dan setiap kegiatan. Meskipun demikian, sayangnya poster dan spanduk tersebut seperti tulisan semata yang terkadang tidak diterapkan. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat bahaya yang ditimbulkan apabila membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah haruslah dimulai dari diri sendiri. Tanpa buang sampah sembarangan dapat mempermudah penyebaran penyakit. Sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit dan menyebarkannya melalui hewan yang memakannya. Jika sampah yang menampung air dapat menjadi sarang nyamuk dan dapat menyebarkan penyakit yang berbahaya seperti malaria, DBD, chikungunya, dan kaki gajah. Untuk lebih jelasnya tentang bahaya dari nyamuk ini, bisa ditonton kembali video Hikari yang sebelumnya, yang berjudul Hewan yang Berbahaya di Sekitar Kita, tentang nyamuk di episode 17. Kembali ke pembahasan sampah. Bakteri di tempat sampah juga dapat mencemari sistem air dan menyebarkan penyakit yang terbawa air.
yang dapat berdampak negatif pada kesehatan hewan dan manusia jika air yang tidak bersih atau tidak diolah sebelum dikonsumsi. Dampak pembuangan sampah sembarangan juga dapat mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun atau bahan kimia dalam sampah dapat terhempas atau terbawa ke sungai, lahan hutan, lautan, danau, dan anak sungai, hingga akhirnya mencemari saluran air, tanah, kawasan hutan, atau lingkungan perairan. Dampak buang sampah sembarangan berikutnya yaitu dapat mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Sampah plastik terkadang bisa diakhirkan sebagai makanan oleh satwa liar di darat dan laut, seperti herbivora, burung laut, penyu, dan ikan. Ketika dikonsumsi oleh hewan, mereka mengurangi kapasitas perut karena tidak dapat dicerna. Dalam jangka panjang, hal mengerikan ini akan mempengaruhi kebiasaan makan hewan, hingga akhirnya membunuh mereka. Selain itu, dampak membuang sampah sembarangan juga dapat mempengaruhi nilai keindahan dan pariwisata. Sampah yang tergeletak sembarangan hanya akan terlihat kotor dan menurunkan keindahan lingkungan sekitarnya. Masyarakat dan wisatawan akan cenderung menghindari tempat-tempat yang banyak sampahnya karena masalah kesehatan dan dinilai tidak menarik. Sampah juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya serangga atau hama. Jika itu adalah sampah organik, maka akan sangat berbahaya karena serangga dan hama lainnya lebih suka berkembang biak di bahan organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya, sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sayur-sayuran, bobo yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Jadi, membuang sampah sembarangan juga dapat menyebabkan peningkatan populasi serangga yang tidak diinginkan. Dampak buang sampah sembarangan yang berikutnya yaitu dapat menyebabkan polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Arti dari polusi itu sendiri adalah bercampurnya zat pencemar ke dalam lingkungan karena aktivitas manusia atau kegiatan alami. Pada polusi tanah, pencemaran tanah merupakan salah satu dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Sampah terdiri dari beberapa bahan seperti kaca, logam, bahan organik, dan juga dapat mengandung bahan berbahaya. Pada polusi air, ketika sampah atau limbah langsung dibuang ke air, maka sungai dan danau dapat tercemar. Sampah ini kemungkinan besar akan berakhir di lautan pada akhirnya. Pada polusi udara terjadi ketika membakar sampah. Dalam proses pembakaran, zat berbahaya yang terkandung dalam sampah bercampur dengan udara dan menyebabkan polusi udara, terutama ketika membakar plastik. Karena banyaknya gas beracun yang dapat berdampak negatif pada sistem pernafasan kita. Asap hasil pembakarannya bisa mencemari udara di sekitar yang bisa terhidup, bisa mempengaruhi kesehatan kita dan juga menghidup lainnya, termasuk hewan. Bahaya membakar sampah dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata, alergi, sakit kepala, batuk-batuk, sesak nafas, dan serangan asma. Sementara efek dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker, gangguan sistem saraf dan pernafasan, serta meningkatkan resiko penyakit jantung dan paru-paru. Jadi, membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat kita dan lingkungan sekitar jadi tidak nyaman. Selain itu, sampah dapat menyebabkan kerusakan dan cedera fisik. Sampah dapat berisi benda-benda yang dapat membahayakan atau menyebabkan luka fisik pada kita atau hewan, seperti jarum atau pecahan kaca. Tidak hanya masalah kenyamanan dan keindahan, sampah yang dibuang di jalan, di sisi jalan, atau dimanapun dapat tersapu atau terhempas ke sungai dan aliran air lainnya, mencemari tanah, menyumbat saluran air, dan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena sampah yang bertebaran inilah banjir bisa terjadi. Kehidupan hewan terganggu dan kesehatan kita juga akan terancam.
Banjir merupakan salah satu bencana yang bisa terjadi apabila musim hujan tiba. Banjir sangat berkaitan dengan hujan dan siklus air. Oleh karena itu, selokan, sungai, dan tempat air mengalir lainnya haruslah bersih dan bebas dari sampah. Sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit terurai, bahkan selama puluhan tahun. Untuk itu, kesadaran kita untuk mengurangi penggunaan sampah plastik juga perlu diperhatikan ya. Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang harus kita perhatikan. Kita adalah penghasil sampah. Yang menjadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku kita yang terkadang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya akan menumpuk. Kebiasaan ini juga akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Pengetahuan umum mengenai jenis sampah juga harus kita ketahui. Mungkin kita pernah melihat warna-warni tempat sampah yang tersedia di tempat umum seperti taman, lapangan, atau tepi jalan. Tempat sampah tersebut disiapkan berwarna-warni sesuai dengan jenis sampah dan mempunyai artinya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, tempat sampah berwarna hijau. Sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk, seperti sisa makanan dan daunan atau ranting pohon. Dan memisahkan sampah organik dalam mudah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari sisa tanaman atau sampah yang diproses dengan bantuan bakteri. Kedua, tempat sampah berwarna kuning. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Dengan adanya tempat sampah khusus, maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Ketiga, tempat sampah berwarna merah. Sampah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah di B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan kita, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan deterjen, atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah. Yang keempat, tempat sampah berwarna biru. Sampah kertas juga merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilahan sampah kertas berguna untuk menggunakan proses daur ulang kertas, karton, potongan kertas, bungkus kemasan perban kertas, dan buku juga termasuk dalam jenis sampah kertas. Kelima, tempat sampah berwarna abu-abu. Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah tadi. Tempat sampah yang diperuntukkan sebagai tempat sampah residu berwarna abu-abu. Contohnya sampah residu yaitu seperti popok bekas, bekas permen karet, atau puntung rokok. Nah, setelah mengenal kelima jenis tempat sampah tadi, semoga kita dapat mengumpulkan sampah-sampah yang hendak dibuang pada saat kita menjumpai tempat sampah yang berwarna dengan tepat ya. Jadi, masih adakah dari kita yang membuang sampah sembarangan? Jangan ya. Membuang sampah sembarangan akan mempermudah penyebaran penyakit, mencemari lingkungan tanah dan air serta udara, merusak habitat hewan, dan dampak negatif lainnya. Dampak membuang sampah sembarangan juga akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, menyebabkan banjir, dan berbagai penyakit serta dapat membunuh satwa liar. Jadi mulai hari ini, kita membuang sampah harus pada tempatnya ya.
Mari selamatkan bumi dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Sampai di sini dulu ya video Hikari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.